Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari motivasiislami.com. Sekarang Anda sedang menonton salah satu video dari seri The Confidence Secret, suatu program terobosan yang menjamin 100% berhasil meroketkan kepercayaan diri Anda. Oke, pada video ke-8 ini saya akan membahas bagaimana meraih percaya diri dengan tawakal. Dalam video ini, Anda akan melihat bahwa sebenarnya yang disebut dengan tawakal bukan berarti kita diam saja, menunggu apa yang terjadi atau bagaimana jadinya. Justru, dengan sikap tawakal ini akan membuat diri kita lebih percaya diri, dan sebagaimana dibahas pada video-video sebelumnya, bahwa jika kita percaya diri, kita akan lebih mudah bertindak, dan kita akan lebih aktif meraih berbagai peluang dan sumber daya yang ada di sekitar kita. Justru tawakal akan menjadi sumber kekuatan diri kita. Mengapa tawakal akan membuat kita lebih percaya diri? Berikut adalah hanya sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang bagaimana peran tawakal dalam kehidupan kita. Yang saya tampilkan di sini hanya 3 dari sekian banyak ayat-ayat tentang tawakal. Oke, kita lihat yang pertama, surat Ali Imran ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Siapa yang bisa mengalahkan Allah? Dan jika Allah memberikan kekuatan kepada kita, jika Allah menolong kita, tidak ada seorang pun, bahkan apapun yang bisa menghalangi kita. Oleh karena itu, jika kita bertawakal kepada Allah dan Allah menolong kita, kita perlu percaya diri karena kita memiliki kekuatan, memiliki kemampuan atas pertolongan dari Allah. Sejarah mencatat bahwa seringkali pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang lebih besar. Kenapa? Semua itu karena pertolongan Allah. Begitu juga dalam bisnis, begitu juga dalam persaingan karir. Kita jangan menganggap diri kita lemah. Jika kita bertawakal kepada Allah, saingan apapun yang ada di hadapan kita bisa kita kalahkan, atau orang lain tidak bisa mengalahkan kita. Kenapa? Karena kita ditolong oleh Allah. Sementara orang-orang yang tidak menggantungkan atau tidak bertawakal kepada Allah, dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Dia hanya mendapatkan pertolongan dari makhluknya yang pasti tidak akan mampu mengalahkan kekuatan Allah. Tak ada lagi alasan menganggap diri kita lemah, karena selemah apapun, Allah memiliki kekuasaan untuk membuat kita kuat, untuk membuat kita mampu. Tidak peduli ada raksasa di depan Anda, jika Anda cukup cerdik untuk berbisnis, maka Anda tidak akan terpengaruh oleh keberadaan raksasa tersebut. Oke, sekarang kita lihat ayat kedua yang saya cantumkan di sini, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 59. Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada siapa? Tentu saja kepada kita. Dan Allah akan memberikan sebagian karunia ini hanya kepada mereka yang bertawakal kepadanya. Seperti Anda ketahui bahwa cara Allah memberikan karunia, memberikan nikmat kepada makhluknya dengan berbagai cara, dengan memanfaatkan sunatullah yang ada di bumi ini. Misalnya, jika Allah akan memberikan rezeki berupa uang kepada kita, mungkin melalui karir kita, mungkin melalui bisnis kita, mungkin melalui dagang kita. Kita tidak perlu rendah diri saat kita akan memulai mencari rezeki, saat kita akan berbisnis, saat kita akan menata karir, saat kita akan berdagang, karena Allah sudah menjanjikan sebagian karunia-Nya akan diberikan kepada kita jika kita bertawakal kepada Allah. Kita sudah tahu bahwa Allah akan memberikan karunia-Nya kepada kita. Usaha yang kita lakukan, dagang yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan hanyalah sebagai upaya sunatullah untuk menjemput rezeki yang telah Allah siapkan untuk kita karena kita bertawakal sebelumnya. Dan kita tidak perlu takut bahwa rezeki yang akan kita dapatkan itu sedikit.
rezeki yang akan kita dapatkan itu akan cukup selama kita bertawakal kepada Allah. Karena seperti dijelaskan dalam surat At-Tolaq ayat 3, Allah akan mencukupkan keperluan orang-orang yang tawakal. Apapun keperluan Anda, jika Anda bertawakal kepada Allah, kemudian Anda bertindak untuk menjemput janji Allah, maka rezeki yang akan Anda dapatkan akan cukup sesuai dengan keperluan Anda. Oke, mungkin saat ini merasa sedikit. Sesungguhnya itu adalah rezeki cukup dan Allah mungkin saja masih menyimpan sebagian rezeki yang akan diberikan kepada kita. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk menyambut rezeki yang telah Allah janjikan kepada kita. Jadi cukuplah alasan bagi kita. Kita akan percaya diri mengarungi hidup kita. Kita akan percaya diri saat kita berbisnis. Kita akan percaya diri saat kita akan wawancara kerja. Kita akan percaya diri saat memikul tugas-tugas berat dari kantor. Kenapa? Jika Allah sudah memberikan pertolongan kepada kita, tak ada satu hambatan pun yang bisa menghalanginya. Yang kedua, Allah sudah menyajikan sebagian rezekinya untuk kita. Kita hanya perlu bertindak dengan percaya diri bahwa Allah sudah menyiapkan rezeki kita. Kita hanya perlu menjemputnya. Dan kita juga percaya kepada Allah bahwa Allah sudah mencukupkan semua keperluan kita. Dan kita pun menjadi lebih percaya diri bahwa usaha kita akan mendapatkan hasil yang mencukupi semua keperluan kita. Jadi, jika Anda ingin percaya diri, bertawakallah. Bagaimana bentuk pertolongan Allah yang diberikan kepada kita? Anda boleh melakukan suatu percobaan kecil. Simpanlah sebuah gelas kira-kira 1 meter atau 2 meter dari Anda. Kemudian Anda berdoa dan bertawakal kepada Allah supaya gelas tersebut menghampiri Anda. Apakah gelas tersebut akan menghampiri Anda? Saya tidak mengatakan tidak mungkin, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Kemungkinannya akan lebih besar jika Anda melangkahkan kaki menghampiri gelas tersebut. Lalu di mana peran Allah? Peran Allah adalah memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkah menghampiri gelas tersebut. Karena jika mau, Allah bisa mencabut kekuatan kita, kemudian kita tidak bisa berjalan dan tidak bisa menghampiri gelas tersebut. Oke, ini hanya sekedar contoh. Begitu juga dalam kehidupan Anda yang lebih besar. Dalam kehidupan Anda misalnya seperti bisnis, berdakwah, menata karir. Jika kita bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengejar visi, untuk mengejar tujuan kita, untuk mengatasi segala rintangan. Kita tidak dapat dihentikan oleh rintangan sebesar apapun, karena rintangan sebesar apapun masih makhluk Allah, dan jika Allah menolong kita, maka artinya kita pun akan mampu mengalahkan berbagai rintangan yang ada di hadapan kita. Anda bisa melihat dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 22, salah satu bentuk pertolongan Allah kepada diri kita adalah kekuatan. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 1-5, di sana disebutkan bahwa Romawi yang pada saat itu adalah negara yang paling kuat, negara yang paling berkuasa, bisa dikalahkan. Semua itu karena pertolongan dari Allah. Jika sebuah negara sebesar Romawi saat itu bisa dikalahkan, apalah rintangan-rintangan yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin persaingan dari rekan kerja, persaingan dari bisnis, kekurangan modal, kekurangan kemampuan. Itu hanyalah rintangan-rintangan kecil dan kita bisa mengatasinya. Sebab Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi semua rintangan tersebut. Saat kita merasa kita tidak bisa mengatasi suatu rintangan, sebenarnya bisa jadi itu hanyalah anggapan kita sendiri.
atau Anda tidak bertawakal kepada Allah, sehingga Anda melihat masalah tersebut harus diatasi oleh diri Anda sendiri. Anda tidak merasa dapat dukungan, Anda tidak merasa dapat pertolongan, Anda tidak merasa mendapatkan kekuatan dari Allah. Jadi, jika Anda bertawakal kepada Allah dan Anda yakin bahwa Anda memiliki kekuatan dari Allah, maka rintangan apapun Anda akan melibasnya, Anda akan melaluinya. Anda seolah seperti sebuah bulldozer yang memiliki tenaga kuat menerobos berbagai benda yang ada di depannya. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan dari Allah? Untuk mengetahuinya, tentu saja kita harus kembali lagi kepada Al-Quran. Setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah setidaknya 17 kali setiap kita sholat. Dalam Quran surat Al-Fatihah tersebut disebutkan konsep bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu caranya adalah dengan beribadah kepada Allah seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Jika suatu saat kita merasa berat menghadapi rintangan, merasa berat menghadapi beban di hadapan kita, merasa terpuruk, merasa kalah, jangan dulu menyalahkan Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin ibadah kita yang kurang, sehingga Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita. Jadi jika kita merasa semuanya serba sulit, semuanya terasa sangat berat, mungkin kita perlu meningkatkan ibadah kepada Allah. Sementara dalam ayat lain, contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 153, jika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita harus sholat dan sabar. Sholat tentu saja adalah bagian dari ibadah, dan sabar adalah suatu sikap kita dalam menghadapi hidup. Kata sabar seringkali dikaitkan dengan jihad, karena seorang mujahid hanya bisa mendapatkan kekuatan jika dia beribadah dan sabar dalam menjalankan jihad. Sekali lagi, yang dimaksud dengan sabar bukan berarti kita diam. Saat kita ditindas, kita diam. Dan saya yakin banyak orang yang sudah memahami makna sabar seperti ini. Sabar ini lebih kepada keteguhan kita dalam suatu kondisi. Tentu saja kondisi yang benar. Sabar itu lebih kepada keteguhan kita dalam jalan yang benar. Saat Anda bisnis dan Anda teguh dalam bisnis Anda, setiap hari Anda bekerja, itulah sabar. Sabar itu bukan diam saat Anda bisnis. Justru itu menandakan bahwa Anda sudah tidak sabar menjalankan bisnis Anda. Dan tentu saja, untuk mendapatkan pertolongan Allah, kita bisa memintanya langsung kepada Allah dengan cara berdoa. Salah satu ayat yang menjelaskan ini adalah Quran surat Al-Nahl ayat 53. Berdoalah kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kita bisa berdoa dengan berbagai contoh doa yang ada di hadis maupun di Al-Quran. Kita juga bisa berdoa dengan bahasa kita sendiri jika tidak ada contohnya. Kita bisa berdoa secara spesifik. Kita bisa berdoa ingin mendapatkan penghasilan sekian puluh juta per bulan. Kita bisa berdoa ingin memiliki rumah yang memberikan ketenangan bagi hidup kita, hidup keluarga kita. Kita bisa berdoa untuk memudahkan mobilitas kita dengan meminta mobil kepada Allah. Dan setelah kita berdoa, insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan.
Berdoa adalah salah satu bukti bahwa kita bertawakal kepada Allah. Yang perlu diperhatikan adalah meminta pertolongan bukan hanya dilakukan di akhir saat kita mengalami kesulitan. Banyak orang yang baru ingat kepada Allah, baru meminta pertolongan kepada Allah saat dia mengalami kesulitan, saat dia mentok, saat dia bingung melakukan apa, baru dia meminta kepada Allah. Ini tidak salah, dan memang seharusnya seperti itu, tetapi ini tidak lengkap. Seharusnya kita meminta pertolongan saat kita memulai melakukan sesuatu. Saat kita akan berbisnis, mintalah pertolongan kepada Allah, agar setiap langkah kita mendapat pertolongan Allah, agar setiap langkah kita mendapatkan panduan, bimbingan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Anda sudah hafal bagaimana doa memulai perjalanan. Setiap kita akan melangkahkan kaki, kita mengucapkan bismillah dan bertawakal kepada Allah. Ini menggambarkan bahwa bertawakal kepada Allah itu bukan berarti kita setelah menyerah, bukan berarti setelah kita tidak bisa apa-apa, tetapi mulai dari langkah pertama kita sudah bertawakal kepada Allah, artinya meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga jika kita sejak awal sudah meminta pertolongan kepada Allah, setiap langkah kita, setiap napas kita, setiap kita berpikir, semuanya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga langkah kita akan lebih mudah, sehingga kita memiliki kekuatan dan kita bisa percaya diri bahwa tawakal itu bukan dilakukan saat akhir saja, bukan dilakukan saat kita sudah menyerah, tetapi tawakal itu dimulai dari langkah pertama kita. Bahkan tawakal dimulai saat niat terpancang di dalam hati kita. Oke, jadi sekali lagi, tawakal di akhir itu memang benar, dan memang seperti itu seharusnya. Saat kita menyerah, kita tidak perlu meminta pertolongan kepada orang lain, hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Namun yang lengkap adalah tawakal itu ada di 3 saat. Yang pertama, saat kita memulai Bismillahirrahmanirrahim, saat kita melangkah, kita bertawakal kepada Allah. Kemudian saat kita sedang berjalan, saat bisnis sedang berlangsung, saat kita sedang bekerja, kita pun bertawakal kepada Allah, agar setiap pikiran kita, setiap keputusan kita, setiap langkah kita, setiap gerak tangan kita, semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah. Dan tentu saja kita lakukan saat kita menunggu hasil. Setelah kita berusaha keras, setelah kita bertawakal saat awal dan saat sedang berlangsung, setelah kita mengoptimalkan semua potensi kita dan kita tinggal menunggu hasil, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Di sanalah kita juga bisa bertawakal kepada Allah. Jadi dalam prakteknya, seorang yang bertawakal, dia akan memulai segala sesuatu dengan doa, sehingga kita akan mendapatkan pertolongan Allah sejak awal sampai akhir. Jika kita mendapatkan pertolongan dari awal sampai akhir dan pertolongan itu datang dari Allah, masihkah ada alasan bagi kita untuk tidak percaya diri? Jangan-jangan jika kita tidak percaya diri, mungkin kita belum bertawakal kepada Allah. Jika Anda masih merasa lemah, jika Anda masih merasa tidak berdaya, mungkin kita perlu meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah. Dan ketawakalan itu dimulai dari iman. Tentu saja ketawakalan akan dimulai, ketawakalan akan lahir
jika kita memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bertawakal seperti ini, saat awal, saat berlangsung, saat berhasil, maka semua tindakan kita akan memiliki kekuatan, baik kekuatan secara tenaga, kekuatan secara ketajaman, kekuatan secara keakuratan. Mungkin kita akan menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat. Mungkin kita akan menghasilkan ide-ide yang brilian. Mungkin tindakan kita menjadi efektif. Mungkin tindakan kita menjadi berdaya. Mungkin tindakan kita menjadi berbobot. Kata-kata kita benar-benar berpengaruh kepada orang lain. Semua itu bisa kita dapatkan dengan pertolongan Allah. Maka bertawakallah sejak awal sampai akhir. Seperti apa bentuk pertolongan Allah kepada kita setelah kita bertawakal? Yang pertama, kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa, sehingga Allah bisa memberikan pertolongan kepada kita dalam bentuk apapun. Apapun bisa terjadi, tidak ada batasnya, karena kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Tentu saja Allah sudah menciptakan sunatullah di alam ini, dan pertolongan Allah mengikuti sunatullah yang terjadi dalam dunia ini. Dalam kenyataannya, bisa saja ada pertolongan Allah yang tidak kita duga-duga. Dalam ayat lain Allah pun sudah menjanjikan bahwa Allah bisa saja memberikan rezeki yang tidak diduga-duga kepada orang yang bertakwa. Di sisi lain, Allah menyuruh kita untuk tetap berusaha. Artinya, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita mengikuti sunatullah, mengikuti mekanisme yang sudah ada di dunia ini, mengikuti hukum-hukum yang sudah ada di dunia ini. Dalam hal pertolongan Allah yang melalui sunatullah, pertolongan Allah bisa dalam bentuk kekuatan, yaitu kekuatan jiwa, kekuatan fisik, dan kekuatan pikiran. Hanya kekuatanlah yang menjadikan jiwa, fisik, dan pikiran kita bekerja dengan semestinya, bekerja sesuai dengan potensinya. Pertolongan Allah juga bisa berupa ide, pertemuan dengan seseorang, dan berbagai peristiwa yang mendukung keinginan kita. Bisa saja Anda tiba-tiba mendapatkan sebuah ide yang brilian untuk bisnis Anda. Misalnya cara marketing yang luar biasa yang meningkatkan penghasilan Anda. Bisa saja Allah mempertemukan kita dengan seseorang yang akan memberikan bantuan kepada kita, yang akan mengajari kita, yang akan memberikan ilmu kepada kita. Atau Allah juga bisa menciptakan sebuah peristiwa di mana peristiwa tersebut adalah bentuk pertolongan Allah kepada kita. Apa yang dijelaskan di sini yaitu kekuatan jiwa, fisik, pikiran, ide, pertemuan, dan peristiwa. Ini hanya sebagian dari bentuk pertolongan Allah yang biasa terjadi, yang biasa kita dapatkan, yang bisa kita lihat dalam kewajaran. Tetapi di balik itu, kita juga harus yakin bahwa pertolongan Allah itu tidak terbatas. Allah Maha Kuasa. Allah adalah pemilik alam ini. Allah adalah pemilik kita. Allah adalah pemilik hati orang lain. Allah juga yang menggerakkan para raksasa bisnis. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Bahkan jatuhnya sehelai daun pun itu di bawah kekuasaan Allah.
Jadi bentuk pertolongan Allah kepada kita sesungguhnya tidak terbatas. Kita tidak pernah tahu seperti apa pertolongan Allah akan datang kepada kita. Namun yang jelas, Allah tetap menyuruh kita untuk tetap berusaha menjemput pertolongan Allah tersebut dan memanfaatkan kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Membahas tawakal, penting kiranya untuk kita membahas juga tentang tindakan. Jika ada orang yang bertanya, apakah jika kita bertawakal, kita masih perlu bertindak? Kebanyakan orang sudah memahami, kita tetap harus bertindak. Jika kita telaah dari ayat-ayat Al-Quran yang lain, Allah tetap menyuruh kita untuk bertindak, menyuruh kita untuk tetap berikhtiar. Bagaimanapun kita berdoa, bagaimanapun kita bertawakal kepada Allah. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hal tindakan. Sekali lagi, bahwa tindakan itu adalah penting. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kita jangan pernah menuhankan tindakan. Jangan menganggap bahwa tindakan segala-galanya. Di sini kita banyak orang yang terjebak bahwa jika kita ingin sesuatu, kita harus bertindak. Selintas, hal tersebut memang benar. Tetapi yang membuat Anda berhasil bukanlah tindakan Anda. Yang membuat kita berhasil itu adalah Allah. Sebagai contoh, sebagai bukti nyata bahwa tidak selamanya tindakan yang dilakukan oleh orang, tindakan yang dilakukan oleh kita akan membawa hasil. Mungkin Anda pernah mendengar sebuah cerita. Ada seorang yang sedang makan bakwan. Bakwan itu sudah ada di tangannya, dan dia melakukan tindakan memasukkan bakwan tersebut ke dalam mulutnya. Tetapi tiba-tiba ada orang nyenggol dia, dan bakwan tersebut jatuh ke dalam got, dan dia tidak bisa memakan bakwan tersebut. Dia sudah bertindak, dia sudah berusaha, tetapi yang memberikan hasil itu bukan tindakannya. Jadi tindakan itu adalah penting, tindakan itu adalah harus, tetapi jangan pernah sekali-kali menuhankan tindakan. Ini perlu kita sadari, sebab mungkin salah konsep kita semua sudah memahami, tetapi dalam kenyataannya banyak orang yang menuhankan tindakan. Artinya dia lupa bertawakal kepada Allah. Yang benar adalah tindakan dan kemampuan kita bertindak itu adalah bentuk pertolongan Allah. Bisa jadi mungkin Anda sudah punya ide, mungkin Anda sudah bekerja, mungkin Anda sudah bisnis. Bisa saja Allah tidak memberikan kemampuan kita untuk bertindak. Jadi tindakan itu bukanlah segalanya. Tindakan itu hanyalah salah satu bentuk dari pertolongan Allah, dan masih ada bentuk-bentuk pertolongan Allah lain. Intinya adalah saat kita diberikan kekuatan, gunakanlah untuk bertindak. Saat kita diberikan ide, wujudkanlah ide tersebut dengan tindakan. Tindakan adalah salah satu sunatullah yang ada di bumi ini. Tindakan memang salah satu sunatullah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tapi tindakan bukanlah yang menentukan berhasil atau tidak. Hanya Allah lah yang menentukan kita berhasil atau tidak. Kesimpulannya adalah, jika Anda ingin bertindak percaya diri, maka bertindaklah dengan tawakal. Pertama, dengan tawakal, tak ada yang bisa menghentikan kita.
tidak ada yang bisa menghalangi Anda. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda panjatkan niat di hati Anda, kemudian Anda berdoa kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan doa Anda, maka siapapun, maka apapun, tidak ada yang bisa menghalangi Anda. Jika demikian, Anda melangkah dengan percaya diri. Bagaimana jika kita mengalami kesulitan? Saat kita mengalami kesulitan, yakinlah Allah akan menolong kita. Oleh karena itu, karena kita dilandasi keyakinan bahwa Allah akan menolong kita, maka tugas kita adalah tetaplah bertindak. Mungkin Anda pernah mendengar bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam saat dikejar oleh pasukan Fir'aun. Nabi Musa adalah seorang nabi yang tentu saja bertawakal kepada Allah. Saat dalam pengejaran, di mana sebentar lagi akan bertemu dengan laut, ada pengikut Nabi Musa yang khawatir bahwa rombongan Nabi Musa akan tersusul oleh pasukan Fir'aun. Dan Nabi Musa menjawab, "Sekali-kali tidak tersusul. Sesungguhnya Tuhan besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Tentu saja saat Nabi Musa menjawab pertanyaan tersebut, Nabi Musa terus berlari meskipun di depan laut, namun beliau tidak menyerah. Oke, di depan laut, tetapi ada yang lebih besar dari laut, yaitu adalah Allah. Dan sampai di laut terbukti dengan pertolongan Allah, dengan memberikan kekuatan, sekali lagi, dengan memberikan kekuatan kepada Nabi Musa, sehingga bisa membelah laut dengan cara memukulkan tongkatnya. Lalu bagaimana jika kita mau benar-benar tidak bisa mengatasi kesulitan? Sebenarnya kita bukan menemukan jalan buntu. Masih ada jalan yang lain. Jika kita ketemu jalan buntu, maka mundurlah dan cari jalan yang lain. Perjalanan kita akan buntu jika kita hanya memanfaatkan, jika kita hanya menggunakan jalan tersebut. Sebenarnya masih banyak jalan yang lain, maka kita gunakanlah jalan yang lain. Jadi, istilah jalan buntu itu hanyalah anggapan kita sendiri, karena kita yang membatasi diri kita sendiri. Lalu bagaimana dengan diri saya? Saya memiliki banyak kekurangan. Ingatlah, Allah adalah Maha Berkuasa. Allah dengan mudah bisa menutup segala kekurangan dan kelemahan kita. Mungkin Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk belajar. Mungkin Allah memberikan kekuatan kita untuk mencoba. Mungkin Allah memberikan ide kepada kita supaya kita bisa tetap berusaha hanya dengan memanfaatkan kelebihan kita tanpa mempedulikan kekurangan dan kelemahan kita. Jadi, percaya diri itu adalah percaya kepada pertolongan Allah. Percaya diri adalah percaya akan potensi yang diberikan Allah kepada kita. Bertindaklah dengan percaya diri, karena Allah akan menolong Anda.